وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 116. Baris ke-15 dari Ra'yub, dalam kurung kedua. Halaman 116 baris ke-15 dari Ra'yub, dalam kurung bab kedua. Keduanya bahwasanya ia membinasakan amal yang saleh, bahwasanya ia membinasakan amal yang saleh. Pakan diperintahkan bak getanya untuk tapeji'uh sifat ujub. Nya pembahasan masalah ujub. Ada dua alasan yang kena kemukakan oleh Imam Ghazali. Alasan yang pertama, karena dengan ujub itu dapat terdinding taufik. Han merempak taufik Allah akibat ujub. Pakan han mentamah-tamah taat, karena gaduh membangga-banggakan taat yang kana. Sehingga hak tak pebut lain gaduh teringat yang kana tak pebutnya sebab merasa lu merasa mulia dengan yang kata pebutnya, sehingga ham tamah-tamah lain nyo terdinding taufik gekeun paken karena nak ujub. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ujubnya membinasakan amal yang saleh. Jadi kenapa diperintahkan untuk menghilangkan ujub? Alasan yang kedua, karena akibat daripada ujub nyo jid kereleh kebaikan-kebaikan tanyo. Ujub dengan salat, releh kebaikan salatnya. Ujub dengan puasa, ujub dengan baca Quran, ujub dengan haji dan umrah, ujub dengan tajak bud. Pokoknya seluruh kebaikan yang dialiri sifat ujub nyo memasalah kepada kebaikan tersebut. Binasa diji, rusak, releh diji. Teman paditna kata pubut yang nak ujub, yang ke ditnan yang kareleh. Dan yang demikian itu sabda Nabi Isa alaihi salam, kan hadis Rasulullah menteng, kan hadis Nabi Muhammad menteng, hadis Nabi Isa yang pat naga begah. Kibang gepegah le Nabi Isa, hai segala hawariyin. Kaum hawariyin ataupun hawariyun itu adalah kaum ataupun umat daripada Nabi Isa. Putra geken kata-kata li Nabi Isa kepada kaumnya, beberapa daripada pelita yang ditiup akan dia oleh angin, dan beberapa daripada orang yang dibinasakan dia oleh ujub. Apa itu ujub? Yakni mencengangkan ibadahnya. Arti beberapa kan sabah dua. Betapa banyaknya pelita-pelita, lampu-lampu mati karena angin, dan juga betapa banyaknya ibadah-ibadah rusak karena ujubnya, karena sifat tercengangnya. Yang kelaganya yang ditamsilkan, kan mati panyut, hai panyut yang panyut lagi panyut awal ya. Mati panyut menyokendeng angin, menangsit rusak amal menyokendeng ujub. Nyamban oleh Nabi Isa, betapa banyaknya pelita itu mati karena ditiup angin, dan juga betapa banyaknya binasa amal karena ujub. Hanya mengkaji payah pegaduh sipun ujubnya hanjitna. Itanya munyo tarasa munyo na ujub alati itu hamutamah taat memang. Gaduh tak bangga-banggakan taat yang ada, padahal BO baru tak pubut. Igap pubut laju-laju. Kan bangga yang kana, bahkan merasa sangat sedikit. Iji ibadat yang tanyo pubut baik merasa puas dengan sedikit, baik puas-puas tanyo. Hansip. Munyo tamita harta dunia hana lagu puas-puas teh. Ada kakaya, ada kala tetap tentang tamita. Tapi pupasai wata tamita harta akhirat ni ke ibadat fahala. Beok tak pubut ka puas teh. Nyokonyo akibat daripada bisikan syaitan, bisikan nafsu, tantangan-tantangan lain-lain iperleh-releh ibadat teh. Dengan salah satunya sifat ujub. Jadi berasa sedikit pi amal tu, golomna pi amal tu, mantang beok tak tahan, hana mupat pilom, nyan pun menyegetung le Allah, tegeri mati pujut kacau atau nyan puhananya hantai pi. Cuma tanya raja sagai baik tua, harap sagai ba Allah, harus husnuzan kepada Allah, semoga diterima oleh Allah. Tetapi di sisi yang lain, tegeri hana terima pakri, ataupun ibadat tanya merasa sangat sedikit, baik merasa le, karena hana mupat.
ditathat hana mupat film ibadat tu kan ka nyokonyo akibat geperah akibat ujub, maka betapa banyaknya ibadat itu rusak, ibadat itu binasa. Dan apabila adalah maksud dan faedah ibadat dan perkara ini yang orang dibinasakan oleh ujub, yakni mencengangkan, dan apabila adalah maksud dan faedah ibadat, dan apabila adalah maksud dan faedah ibadat dan perkara ini yang mengharamkan hamba daripadanya hingga tiada hasil baginya satu kebaikan, maka hasil sedikit daripadanya binasakan dia hingga tiada tinggal daripadanya sesuatu, maka menyemenan sebenarnya bahwa ia pelihara daripada demikian. Maka gepegah menyu lagi nyu ya, apabila adalah maksud dan faedah ibadat, artinya hantruk tujuan daripada ibadah getanyo, hantarempe faedah daripada ibadah getanyo apabila nak ujub ka, dan perkara ini rupanya yang mengharamkan hamba daripadanya, nyokonyo yang gelarang si hamba, getegah si hamba supaya be ujub, karena dapat mengakibatkan hantruk kepada tujuan ibadah, hantruk hasil daripada ibadah hingga tiada hasil baginya satu kebaikan, sampai musabah kebaikan pun hana tinggal. Artinya menyolagenyo akibat daripada ujub, yaitu musabah kebaikan hantarempe karena ujub tu menyomenan, maka hasil sedikit daripadanya binasakan dia. Menyona hasil si kadang-kadang BO sagai nyan pun menyona, ataupun BO yang hasil nyan pun binasa di karena ujub hingga tiada tinggal padanya sesuatu, musapu pitan tinggal. Jadi kesimpulannya kiban dia kepegah, apabila nyo akibat ujub ubina ibadah getanyo je kerela, bahkan BO na hasil ibadah nyan pun rela, maka kiban tu tanggapan getanyo, maka sebenarnya bahwa ia peliharakan daripada demikian itu. Maka sebenarnya lah getanyo jaga, sebenarnya lah getanyo pelihara daripada sifat-sifat ujubnya, giu jaga, giu pelihara daripada sifat ujub tersebut dan takut akan dia. Wallahu waliyut taufiq wal asamah, giu ya rupanya sifat ujubnya. Hai giu takut sifat ujub berarti dengan cara tak hindari, giu jaga sifat ujubnya. Nyan karena binasanya rupanya sangat besar, binasanya rupanya luar biasa, dapat menghapuskan amal getanyo. Nabi'u kebaikan tu relah mandum-mandum, pakan itulah akibat daripada ujub tersebut. Maka gayu tu ya tu wallahu waliyut taufiq wal asamah, Allah lah yang mengwilayah, yang memberikan taufik dan yang memberikan pemeliharaan. Maka jika engkau kata, apabila ditanya orang yang bertanya ataupun kita tanyakan apa hakikat ujub dan maknanya, nyo baru gepegah pakiban cuma yang geken ujub, kabunoken kabarken kagepegah ujub, akibat-akibat ujub, tapi definisi daripada ujub hana gepegah dalam. Yang sesungguhnya ujub itu bagaimana, perasaan yang bagaimana yang dikatakan dengan ujub, apa maknanya dan apa yang memberi bekasnya dan hukumnya. Cuma menyokana ujub pu akibat ujubnya ba amal gedanyo, dan putakeun bagaimana daripada hukum urang yang berujub tersebut. Maka nyatakan bagi kami yang demikian itu, coba jelaskan bagaimana yang dikatakan dengan ujub, apa hukum daripada ujub itu sendiri, dan akibat daripada ujub terhadap amal getanyo itu bagaimana. Maka coba jelaskan. Ini pertanyaan, jawab. Maka ketahui olehmu bahwasanya hakikat ajib ataupun ujub itu membesar amalnya yang saleh, merasa raya, merasa hebat, merasa mulianya besar, hayu tegedesang dengan amalnya, berarti amal baru BO nyan pun punya selamat, merasa hayu tidak taat dengan amal ibadah. Yang kejit jangan merasa banyak dengan ibadah, kadang-kadang begitu golong, kadang-kadang musah golong, tapi tanya kau merasakan cukup hebat dekat, cukup hayu dekat, walaupun hana berbanding dengan amal gob. Igop ipubu dekat hana ipubu dekat, tanya kut draw ke draw tu, kah hebat dengan amal, kah mulia dengan amal, kah raya, kah hebat, kah hayu juta rasakan li tanya. Jadi sehingga tercengang, terhirun ke draw.
yang na gaduh tak fikir-fikir tentang amal padahal beok baru tak pubut nyo kegekeun dengan ujub nyo makna ujub yang kagak berah oleh ulama ile yaitu membesar amalnya yang saleh dan kenyataannya pada ulama kami rahimahullahu taala yaitu ya, jadi yang kan maknya kenyataan gepenyata lom le ulama kamu makna daripada ujubnya yaitu mencengangkan hamba baginya kemuliaan amalnya yang saleh, mencengangkan terhirin-hirin kedrawai karena amalnya mencengangkan hamba baginya kemuliaan amalnya yang saleh, merasakan mulia karena amal itu kan suatu yang mulia sehingga hebat tu merasa kerau tu na ilmu bo ka mulia tegede sang tanyo na tiga taja umrah sang ka mulia tegede na tiga ta budak subuh sang ka mulia ka hebat dengan amal tu nyo menyota banding ke gop rendah si kai plung bak tekabur menganggap dirinya besar dengan amal orang lain rendah sanggup hantam pernah pubut sanggup hantam pernah lakukan ibadah tersebut nyo iplung bak takabur dengan amal menyonyo mantang ujub cengang kedrau merasa mulia kedrau hebat dan juga desang mulia tegede tihirin-hirin tentang kemuliaan yang kita raih sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat yang dijuk oleh Allah seolah-olah nyan hasil draw tu jerih draw tu hebat draw tu sehat draw tu kuat draw tu yang kenyan saga yang de muta bangga-bangga tu nyan nyo hana trip ke tekabur ditanya ya, makanya jangan memandang amal yang saleh yang telah kita kerjakan itu kita telah mendapat kemuliaan dengan amal tersebut golom tente pajan baru amalnya tayu dapat kemuliaan menyo Allah netuang menyo Allah neriza menyo Allah senang dengan amal yang kita kerjakan apakah dapat dipastikan Allah Ta'ala senang golom tente apakah dapat dipastikan Allah Ta'ala akan menerima golom tente walaupun Allah Ta'ala kagebuh tanda-tanda bak utanyo tubang kanjut suatu saat dicabut karena getanya menyogolom sakaratul maut golom finish golom habis haji boleh jadi hari ini lezat dalam ibadat hari esok tenggelam dalam dosa itu boleh jadi orangnya kita menjadi orang yang salah pada suatu saat terjerumus dalam boleh jadi orangnya tanya uji kurung saleh pada tinggal akan jadi orang yang salah itu boleh jadi makanya jangan merasa ujub golom tentenyo nyotanya mantang di tengah jalan mantang di atas jembatan boleh jadi tinggal kadang hana truk gede bak finish bak habis tanya sedang berjalan makanya tontongan lagi tanya sedang mengikuti perlombaan golom na pengumuman hasil perlombaan tanya menoki kita sedang berlomba kita sedang diuji kita sedang mengikuti ujian golom na pengumuman makanya golom tanya oh berhasilkah kita ataupun tidak jadi menyan hana ta ingat tanya sabi-sabi tenggelam hanyut dalam kemuliaan amal lu ibadat lu tajak but lu tabudah subuh kamulia dengan subuhnya golom tente menyegutung oleh Allah kadang menggutung tak sepenuh langit dan bumi jud ibadat getanya apabila ibadatnya nak ujub rela hisid apabila ibadatnya bukan dituju kepada Allah rusak binasa hisid ya makanya nyukuh yang diingatkan bak getanya sifat ujub walaupun tanya nyo kali tak pelajari jadi perletit ada muna untuk mengulang dah mereka ulang dah tang-tang seolah-olah uronyo baru ternampak dalam definisi daripada ujub ujub itu menyenekeun pun nepat membesarkan amalnya yang saleh sehingga ne berjelaskan lo makna nyata ne perjelas lo oleh ulama kiban makna daripada membesarkan amalnya yang saleh yaitu mengingatkan hamba baginya kemuliaan amalnya yang saleh mengingatkan hamba baginya kemuliaan amalnya yang saleh yang keingat kemuliaan daripada amal yang saleh yang telah dia peroleh yang ke merasa jih mulia ketika na ilmu bo kamulia tak tangan ilmunya terasa badro tu apakah telah mulia dalam pandangan Allah punya memang ilmu yang kana akai pilih buruk daripada ilmunya yang kana kadang putra mulia tak mah nyat tak ulai akhlak dro tayu punya memang idiknan kana ibadah yang tayu pubut padahal maksud pun lebih banyak daripada ibadah yang kita kerjakan apa yang kita banggakan dengan ibadah tersebut punya memang dosa aku jah ya kah jadi mengingatkan hamba baginya kemuliaan baginya amal bunuh kemuliaan amal yang saleh dengan sesuatu yang lain daripada Allah Azza wa Jalla nyo berobi ada ji mengingatkan ataupun merasakan mulia dengan amal yang saleh yang selain daripada Allah Ta'ala
Kemuliaan tanya dengan amal, kan teringat karena Allah, teringat karena yang lain, karena yang lain, karena manusia pun. Tanya dapat meraih kemuliaan orangnya kan karena pemberian nikmat daripada Allah, karena tok manusia. Ada itu tanya orangnya kadang kan banyak berterima kasih kepada manusia tak banding berterima kasih kepada Allah. Allah karena ji, Allahnya Allah ji. Hanadu ji pun diutus oleh Allah. Kemudian yang pertama ile seperti manusia, artinya karena manusia kan karena Allah. Atau nafsu diri, nafsi, atau karena dirinya, karena hebatnya, karena hayunya, karena kerja kerasnya, karena sehatnya, pokoknya karenanya, karena dirinya. Hebat katanya orangnya meraih macam-macam prestasi, karena hebat katanya merasakan diri katanya yang memperoleh segala-galanya. Jerih katanya kah, kerja keras katanya kah, atau sesuatu yang lain karena harta. Nyoke kan karena Allah mendum. Merasakan mulia yang kita dapatkan orangnya karena orang lain, merasakan mulia karena nafsu ke diri katanya, merasakan mulia karena harta, nyo sesuatu yang lain. Nyo sebab nyo katakan sisi je ke ujub. Yang lain daripada Allah, bukan karena Allah, kan karena nikmat Allah, kan karena taufik Allah. Padahal yang lain seperti manusia, yang lain seperti diri katanya, yang lain seperti harta, sesuatunya harta benda yang bukan diri katanya dan bukan manusia. Padahal itu sebab saja yang dicipta oleh Allah. Getanya orangnya mendapatkan ilmu karena seorang guru yang memberi pengajaran, yang memberi ilmu, itu jalan yang diberikan oleh Allah. Tapi semata-mata taufik Allah kita dapatkan ilmu, hidayah Allah kita dapatkan ilmu. Tanya tak puput amal, kan semata-mata ilmu pun karena taufik Allah. Ilmu itu cuma jalan sehingga kita tahu cara puput. Ya, makanya berterima kasih boleh, kita berterima kasih kepada seorang guru, memang geyu takzimi ilmu, takzimi ahli ilmu supaya keberkahan ilmu. Tapi harus ingat, begitulah cara Allah Ta'ala untuk memberikan ilmu kepada kitanya, gekirim urung yang temperno kitanya, gepegat kekuatan bak kitanya sehingga gearahkan kitanya sehingga tajak. Jadi kan karena nyan mandum perlu pegah. Yang kejut tak etek bab kikir. Kenapa manusia jatuh dalam lembah kikir? Disebabkan dia merasakan harta yang dia dapatkan hari ini karena jerihnya, karena heknya. Hebat tanya kerja pupasai perle tak juk-juk kerja ya, sehingga kan timbul rasa kikir tanya krit, tidak mau berbagi padahal kita telah mempunyai lebih kan, karena apa kan merasakan yang bahwa ya kan hek tanya kerja jerih tanya carang tanya bak bekerja ada depu carang tanya sojuk tanya kerja sobi singkira atanya mandum dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Itanya peh tam gadai bak gop, kenggop yang gadai bak tanya. Kan sah-sah saja. Jit mentang yang gebegat oleh Allah, tapi hana gebegat menang oleh Allah. Nyukunyo sebab-sebab yang hana dia, padahal semuanya itu dari Allah. Nyukunyo akibat tidak nampak nikmat Allah bisa jatuh dalam lembah kikir ataupun jatuh dalam jurang ujub. Ini bahaya. Ya, nyebab makaji ilmunya kan sabi peh pelajari. Walaupun mula-ulang musabaru lelam. Penting dah ni. Karena kalau lagi ilmu semayang kita pelajari cara rukuk lagi nyo, cara sujud lagi je nyam sabi jutingan tu menan aju sabi cara takbir mana, cara duk lagi nyo. Tapi sifat atenyo karena iji mengalir dalam perasaan itu tidak selamanya lagi set. Perasaan itu berubah-ubah sehingga kadang-kadang hilang dari perasaan katanya, hilang dari ingatan katanya, kadang-kadang teruk nyokonyo. Makanya kita pelajari ilmu rupanya lagi nyan ujub, yaitu mengingatkan tentang kemuliaan amal yang telah dia raih bukan daripada Allah tetapi daripada yang lain Allah. Yang lain Allah adakala karena manusia semata-mata, adakala karena dirinya semata-mata, atau karena hartanya semata-mata. Uronyo lung sedekah kan karena hebat lung kok jai harta yang kakak ujub harta. Kan mesti ibadah semayang je tak item dia dapat pakai. Itanya urunnya uruh tak ibadat, uruh tak haji dua lego hebat lung jai harta, hayu lung bak lo usaha, nyap ujub dia dengan harta mana? Hanade ata Allah Taala, ujub tanya dengan harta. Makanya mudah hari ini manusia itu jatuh dalam sombong paken karena hanade itu dari Allah Taala. Menyuduh dari Allah Taala apa yang dapat kita banggakan? Apa yang dapat kita sombongkan? Sebab Allah Taala jin nicok dalam sekejap. Hana bangga tu, hana sombong tu. Biasa mentang. Ya, nyamban. Jadi ujub geranyonya kan putakeun mengingat yang lain daripada Allah. Lagi manusia, lagi dirinya atau sesuatu yang lain lagi hartanya. Kata mereka itu
dan terkadang adalah ajib bertiga, dengan bahwa disebut demikian itu daripada tiga ini sekaliannya, yaitu makhluk dan nafsi dirinya, maksudnya diri dan makhluk dan sesuatu itu harta. Kadang-kadang ujub itu sumbernya tiga laju, sekaligus seju leheboh ju, daripada manusia, daripada dirinya, daripada hartanya. Lehega ju melheboh ju truk. Ataupun kadang-kadang tak nasabah sit. Kan mengingat mulia dari Allah, tapi mengingat mulia dari manusia, dari dirinya dan dari hartanya. Nah yang laginya hal lagi katanya orangnya watai le ibi le manusia urang kaya le tak gedepu ubi ke katanya tak akai ke katanya pada murah Allah deh murah manusianya. Ya kan? Dia murah manusianya. Ada amdehan mudah bak babah urang Islam sendiri mengucapkan cukup get akai kapi kok jai kapi bi sebab pada pajan naget akai kapinya ada pila tak ibi je karena biji kan ke ibadat je bijinya sebagai hubungan sebatas manusia saja karena kapi je. Nyamban nyu salah sebuah bentuk deh murah manusia orangnya hana deh murah Allah nyu berarti karena sesuatu karena manusia berarti nya karena manusia deh ji ataupun karena harta ada tu sebab karena jai hartanya karena diri katanya dominan oleh yang karena manusia alam yang tim bantu katanya sehingga jih pertama kerja sehingga terima kasih kepada manusia hari ini lebih besar terbanding daripada terima kasih kepada Allah Ta'ala. Lebih raya terima kasih tanya ke manusia terbanding terima kasih tanya kepada Allah. Ini ke misalnya contoh dalam menyumbangkan banyak-banyak, bukan tidak boleh, memang enggak anjurkan geyu memang. Hinan boleh saja datang ujub karena hebat draw tu bak kerja, karena hebat urang tempat tak kerjanya pemurah, banyak bonus, banyak gaji dan sebagainya, juga karena putra lem hebat lem makhluk angka urangnya ataupun harta yang kita dapatkan tercengang dengan harta ni sekaligus ke pegah mestiga sebab ji iaitu diri draw tu harta angka sesuatu angka harta dan makhluk. Dan terkadang berdua sebut angka ingat. Kadang-kadang teringat ji merasa mulia ji berdua, makna berdua dua sebab bunuh yang demikian itu daripada dua ada kala karena manusia dan dirinya, karena manusia ada karena ada tu lagi ibadat yang dapat buat orangnya dapat tarai hebat orangnya dengan ilmu yang tak dapatkan angka berkat manusianya hana di berkat Allah, keberkahan Allah hana di olehnya karena ada tu hebat draw tu dalam bak kerja sehingga lagi yang tak dapatkan hanya kedua. Dan terkadang esa sabah dengan bahawa disebutkan daripada yang esa, makna disebut diingat sebab satu angka ada kala datang dengan semata-mata diri dia tu, ada kala dengan semata-mata manusia makhluk, ada kala semata-mata harta, ataupun kadang-kadang melheboh ju nyu sebab jatuh dalam ujub, iaitu ada kala mengingatkan hebat dia tu ataupun hebat makhluk ataupun hebat harta, hayu hebat harta. Pada kala harta tercengang-cengang tengah harta, kelebut gaduh menghitung-hitung harta, lupa itu nikmat Allah, lupa menyumbang, lupa kebaikan dengan harta tersebut. Nyo keban kadang-kadang gedanyo yang rendah iman lebih raya ji tantangan Allah Taala. Padahal urangnya berterima kasih tu sid, kan berarti urang joknya hana berterima kasih sid. Cuma kadang-kadang yang ke kabrat urangnya lah mati gedanyo ngen yang ngejuk lah Allah Taala. Tumpuhan jiwa raga terhadap saudara urang yang lu sumbang ke gedanyo, sehingga pada Allah, sehingga raya perintah urangnya tentang daripada perintah Allah. Gejut tutur gedanyo kadang-kadang tutur merendahkan Allah. Watai tanyo igut ipermun le manusia Allah naji yang permun etnan pokoknya tak pujo habis-habisan sehingga hati gedanyo pada Allah. Padahal harus ingat semuanya itu adalah kiriman Allah ke katanya. Dan lawannya itu lawannya ujub bunuh. Lawannya ujub menyebutkan minnah. Minnah. Nyan minnatun nyan ngenta yang pakai titik nyan. Yakni apa itu minnah? Nikmat daripada Allah Taala. Nya kagak ada ujub. Awate taraih sesuatu kebaikan yang tayu kerjakan, ingatlah semata-mata nikmat Allah. Allah juk ke katanya. Allah pebedah benga, Allah pejaga. Sebab jitsit hana ke pejaga tu. Kebukti yang kajaga-jaga dum ka tengut. Yang tengut-tengut barakan dum ka jaga. Yang benar kebukti je.
Nyen kebukti yang bawa dari Allah Taala. Kalau tak usahakan ke bancara itanya bu maksimal tak puput, munyo Allah tidak berkehendak, hanasi hasil, hanasi berhasil. Nyo menyebutkan minnah, yakni nikmat daripada Allah Taala itu semata-mata nikmat. Iji munyo sabe-sabe ingat nyen ata Allah Taala ju mudah pada puput. Memang nyo ata Allah, nikmat Allah, gebi istiqamah oleh Allah Taala. Jadi lawan daripada ujub adalah sebut minnah, nya lawan ujub. Lawan daripada ujub mengingat minnah, mengingat nikmat. Ujub lupa kepada nikmat. Ya kan? Menjengangkan tentang apa yang kita raih saja. Sedangkan lawannya mengingat kepada nikmat. Menyotingat kepada nikmat luah haji. Mengingat itu taufik Allah, karena taufik Allah nikmat. Mengingat harta itu datang dari Allah. Sehingga mereka kata tajuk, apa yang dapat kita banggakan? Ini kan harta yang datang dari Allah. Ya, yang kejut wajarlah sehingga waktu getimang catatan amal getanyo kan kena gepegah kan. Waktu getimang catatan amal getanyo kan 3 suratan gelinteng hamparkan. Yang pertama suratan kebaikan, yang kedua suratan kejahatan, yang ketiga suratan nikmat lom. Di saat dihitungkan satu kebaikan, maka disandingkan dengan satu nikmat yang Allah Taala berikan. Tapubut tapi sedekah kok jai. Wajarkah kamu sedekah kepada Allah? Nyepat nikmat lo lunjuk ke kata? Tapubuk kebaikan, itanya roh dalam kebaikan. Wajar kata tapubuk kebaikan, roh tapubuk dalam kebaikan. Kalau berat sebab lelong, lebih sehat, lebih kesempatan, lebih ilmu sehingga roh. Jadi seluruh kebaikan yang kita kerjakan semuanya habis ditalum oleh nikmat. Yang berbandinglah Allah gesetarakan. Mentinggal itu kejahatan, cuma kan kehanali kebaikan, tok tinggal kejahatan. Yang wajar menyo tinggal kejahatan hau ke pasal tu. Dalam neraka ke pasal. Padahal kebaikan kok jai terpubut, nikmat pun cukup le gejo oleh Allah, habis mendung tinggal kejahatan. Hau pasal semjih dalam neraka. Tapi hang ke pasal oleh Allah. Karena apa kan? Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan nyoku sebab terbukanya rahmat Allah, sayang Allah. Sehingga hotel ro kiamat sehingga kepetamonglah tanyo dalam surga karena sayang Allah bunuh. Nyoku-nyokukeun tanyo kepetamong dalam surga karena sayang Allah, bukan karena amal tu. Punya karena amal ciptaan mupat hotel berbanding dengan nikmat Allah. Gadah mendum hana empat sapat pihnya. Ya, maka ji beringat itu semuanya nikmat Allah. Gak taruh dalam pubun ibadat karena taufik lo ngeberkah Allah. Gak taruh dalam sedekah karena lebih harta ke gata. Gata ita budah-budah bunga lebih tubuh tu sehat. Maka ji ita budah. Olehnya lebih kesempatan dalam kegata kan kesibukan sehingga ita pubuk kebaikan. Cuman putra yang kata katanya hana memupat pi rupanya. Rupanya benarlah bahwa seseorang itu masuk syurga bukan dengan amalnya, karena amalnya tidak ada, telah habis dimasukkan dalam nikmat Allah. Masuklah syurga dengan sayang Allah, karena tanyo tak petik sayang Allah dalam dunia dengan kebaikan-kebaikan yang tanyo kerjakan. Dan yaitu bahwa sebutnya bahwasanya ya, kiban makna ingat menyebut nikmat Allah, mengingat nikmat Allah ngak gadah ujub, yaitu bahwa sebutnya ingatnya bahwasanya ia dapat dengan taufik Allah Ta'ala. Ilmu kita dapatkan dengan hidayah dan taufik Allah, amal kita dapatkan dengan taufik Allah. Jadi segala kebaikan yang kita raih hari ini tidak sunyi daripada taufik yang datang dari Allah, dan bahwasanya ia yang memuliakan dia dan membesarkan pahalanya dan kadarnya. Putra yang dapat hebat draw Allah yang pemulia katanya dengan amal, Allah yang peraya pahala ke katanya, Allah yang derajat katanya tinggi dengan sebab amal kebaikan dengan ilmu yang kita raih. Jadi yang atatanya tu hana pupasai saya ingat hebat draw tu, pupasai saya ingat hebat urung lain ke katanya harta buna dan lain-lain sebagainya. Maka rupanya semuanya datang dari Allah. Makanya pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah Ta'ala dan dicok pulang oleh Allah. Dan adalah zikir ini, makna zikir sebutannya, guyu ingatnya itu fardu tatkala datang seruan ujub. Jadi guyu ingat yang laginya nyo adalah wajib tatkala datang ujub. Wate kata ujub nyo wajib guyu ingatnya. Ini kunci ji, nyo perlu ingat sabi nyo. Wate ujub merasakan hebat dengan amal. Ingat aju so pegat amalnya ke katanya. Allah buka jalan ke katanya, maka jiru. Yang kejut kan urung yang pupuk taat han hek ke pupuk taat. Han puas-puas ke pupuk taat. Pakan karena dia atas Allah dan merasa sangat sedikit baru ke pupuk. Bahkan kadang gola menapi. Merasakan tang gola menapi. Maka dia han puas-puas ke. Itanya kapuas laju pakan karena sang-sang kaidang kana kapah aju lagi urung berkorban.
Sang-sang tiga tak berkorban umpama ji, nyo kan kaglah kajut. Hana pihak berkorban le. Padahal berkorban itu kan setiap tahun. Sehingga tengok hana puas-puas untuk kebaikan asalnya lebih sesabi berkorban. Bahkan karena perintah Allah setiap berulangnya tahun putakan hari raya haji selalu berkorban. Ini ada bekerja ilmu kali dalam korban tahun kali lepas. Orang-orang yang mampu sih ilmu kali dalam korban 10 tahun kali lepas. Pokoknya yang perlu pegah, saya merasa puas dengan sedikit amal. Bahkan karena ada benih-benih ujub yang timbul dari hati katanya. Merasakan seolah-olah ibadahnya mantangna kadang menatang, kadang begetung hana. Cuma saya tak harap pakai begetung oleh Allah. Nyamban kah. Jadi gue ingatnya ke sabi-sabi awate truk ujub. Gue ingat yang bahwa nyan adalah semuanya datang dari Allah. Wate truk ujub wajib ingat. Cuma wate hana truk ujub mesti tanya hana ujub tu. Nyan ingat putra hukum. Gue ingat si nikmat-nikmat Allah nyan. Gue ingat si taufik-taufik Allah. Nyan adalah sunat pada segala waktu. Tiap-tiap waktu kita ingat-ingat nikmat Allahnya hukum ji sunat. Yang kalian kiban kebaikan. Yang kejut ilmu tasawufnya, ilmu perasaan hatinya 24 jam jut tak beramal. Artinya asal ka jaga tu sabi-sabi jut tak beramal kebaikan, sabi-sabi sunat, sabi-sabi merupakan pahala. Wate tingat, wate tak jaga bengah telepon. Tak bedah alhamdulillah, nyu Allah Taala pegat jaga kita nyu. Yang kejut kan urusan dunia lain fikir. Maka jika kena tak pegah, salah satu dianggap maksiat batin dalam ilmu tasawuf di saat getanyo jaga pikiran getanyo musupruk kepada putra yang akan dapat buntu keurusan dunia. Begitu jaga bengah oma nyobutnyo bujeh kibanyo kibanjeh masalahnya masalah kanya lagi fikir alhamdulillah Allah masih diberikan hidup. Mengingatlah getanyo tanyo urang yang sangat banyak berdosa, wajar jino ile tak bertobat kepada Allah, tak ibadah ile kepada Allah untuk fikir tu urusan dunia. Nyokan berjaga tengut doa-doa berjaga tengut hana merempak baca, hana merempak mensyukuri nikmat Allah dengan kepenjaga tu. Padahal berjaga tengut kalau putra doa dah baca alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kan tamu doa segala puji bagi Allah yang kagak pudip long setelah gepetengut lun. Kanyan dan kepada Allah nusyur ke tempat kembali. Hanya baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rakyat hak pahala. Ini sebagai ungkapan syukur karena nikmat Allah kagak pudip. Sebab sing kira berkelam ke pemati sah-sah saja ba Allah. Tapi hana ke buka menan. Tapi tengok hana deh. Nyokonyo hati yang masih kotor, yang naik fikir si urusan dunia. Jaga tengut, kiban barang gop, kiban lunjak kedai, kiban nyo, kiban. Beknya nilai tak fikir nyandonya. Nyokonyo kuto ate tanyo nyokonyo. Akibat tanyo han kusuk dah semayang, jeh tak fikir. Kan tinggal tu dosa cukup le umur pertama sibuk ngurusan dunia kan tak pegah. Alhamdulillah kagak jaga, bah lo nak ibadat, bah lo nak taubat kan yang tak ingat ilah. Yang kejut tak pegah tak masalah reda-reda dalam kehidupan tu. Kan Allah yang tak ingat. Kan yang ciptakan masalah yang kita fikir. Tapi selalu pikiran tanya pada masalah. Yang kejut mencucut masalah haji. Pakan karena bak masalah tapi yang terfikir. Kan kok jai masalah dalam kehidupan tanya orangnya. Yang ke masalah yang terfikir bukan si pencipta masalah itu sendiri. Padahal kita ada fikir ke Allah Taala yang pegat masalah, insya-Allah tuntas masalahnya, selesai masalahnya. Yang kerja harus saya ingat tanya sabi-sabi lam lalai perle pegah. Memang kan dosa habis salah tapi lalai hati menyebabkan keras hati, lalai hati menyebabkan jauh daripada khusyuk katanya. Nyokonyo dalam ilmu tasawuf gue pernah supaya mata hati itu terbuka, supaya mata hati itu bersinar, supaya mata hati itu terang. Hansip dengan ilmu fikah mentang tak pelajari tanya wajib belajar ilmu supaya terang mata hati katanya. Angkat lagi yang kagak begahnya ilmu akhlaknya. Yang kejik tanya hana akhlak dengan Allah Taala. Jaga tengut tu kan Allah yang terfikir, kan yang bijaga yang terfikir tanya. Tapi putra si yang pegat urusan lale-lale, putra urusan lale terhadap dunia yang terfikir tanya. Nyo teledor katanya. Petangga itu pakan hana pah-pah, hana mengap-mengap pada pembung ibadat, hana kusyuk-kusyuk padahal hati penuh dengan urusan dunia. Memang tanya tak fikir si urusan dunia nawate si atu nyobah banjaga tengut tapi ke urusan akhirat le saat tapi ke mati le saat tapi ke taputaan dro le saat nyamanan ka. Jadi perlu kena pegah apabila kan wate tengah truk ujub nyo disunatkan untuk mengingat selalu nikmat Allah. Tapi menyokat truk ujub wajib ingat man dosa tu marilah amal tu. Wate truk ujub merasa tercengang dengan ilmunya, merasa tercengang dengan bangun subuhnya, merasa tercengang dengan salat tahajudnya, ingatlah nyo nikmat daripada Allah. Sengkira Allah hana gebi taufik gelung meik lung pubutan.
Kira Allah Taala hana nabi hidayah ke lun meek lun kerjakan tan lagi nyo. Alhamdulillah ya Allah, ni tamah-tamah ya Allah, ni peselamat ya Allah. Kemana ni ji? Karena mengingat si pemberi nikmat itu, iaitu si pemberi kebaikan-kebaikan tersebut. Dan adapun memberi bekas ujub pada amal, kata setengah tak baju tek. Adapun bekasan ujub, bekasan ujub, bunonyo baru leh ke pegah kiban makna ujub, dan bagaimana hukum ujub haram sehingga wajib kita hilangkan. Cuman akibat daripada ujub itu bagaimana? Nyo bekasan geken. Akibat daripada sifat ujubnya pakiban nyo bekasan. Neken le para ulama, bermula ujub itu yaitu menanti akan dia gugur amalnya. Jadi rupanya putra bekasan daripada sifat ujub terhadap amal getanyo. Hai panena lain cuman kan berhujung kepada releh amalan tu. Hanya kena bekasan daripada ujub, yaitu releh amalan. Tinggai preh hendak pegah. Tinggai preh kepada rusak, tinggai preh kepada binasa. Lagi sabuh bangunan yang cukup kokoh kata pegat, bangunan mencakar langit, duduk kata cok beko te akrok ba uram ni. Cuman kiban amruk bangunan tersebut menokeh ibadah yang cukup hebat kata kerjakan lagi tanya. Di saat mengalirnya perasaan ujub tapi hana tak hilangkan. Nyo kehino releh. Tapi menyo bantruknya tak pegadah ju ana masalah haji. Eji mandu menan ada ria lagi nyanti dengan tak pubuk ibadat kan katruk ria tu. Karena ji truk sabe tanya walaupun tak pegadah le pegadah ju. Nya harlah ibadat katanya. Jadi menanti akan dia gugur amalnya. Maka jika taubat diterima, jika belum matinya. Hai apabila kita yang bertobat, getung tobat oleh Allah. Apabila hai golem mati katanya. Menyehina seolah-olah mufhum ji, iaitu sengkira tanyo nata taubat walaupun kahli tak pubut amal ya. Bunuh dia tak pubut amal ujub pokoknya nata taubat dudau. Jamun masa-masa awal le kok jai sifat ujub do tak pubut, sifat ria do tak pubut. Nyan hana gedung oleh Allah, tapi dudau-dudau kan kata taubat hanya diterima oleh Allah Taala. Asal segala meninggal itu. Dan jika tiada gugur akan dia. Dan jika tiada gugur menyogolom gugur ya, golom rela. Bunuh kan getung taubat getanyo. Si golom mati getanyo bertobatnya getuang. Kangka yang perlu masalah jihino ibadatnya pakiban. Menyogolom rela tak makbul ba Allah, tapi menyokarlah pandai juga. Ya. Dan kepada demikian itu kata Muhammad bin Sabir daripada karamiyah. Karamiyahnya golongan pak urung saleh geken karamiyah, ataupun dengan bahasa lain makna karamiyah kan mulia, dengan bahasa lain yang geken dengan geken masyaikhul kiram karena tadi dengar geken masyaikhul kiram nyo karamiyah maksudnya. Jadi neken oleh Muhammad bin Sabir goknya golongan daripada masyaikh syekh yang mulia, putra geken dan gugur. Punya ibadah yang kita kerjakan dialiri sifat ujub releh. Teman duduk kata bertobat hilang dosa ujub, bukan diterimanya amal karela kata perlah kerot. Iji baruhan releh dalam tengah-tengah beramal datang ujub. Tanya tak sadari pegadah haju, robah haju, istighfar lagi ampun juga Allah dan perbaiki ju ingatan tanya. Kan karena merasakan mulia dro tu, tapi semata-mata nikmat Allah sehingga timoh rendah tu. Ya pada kata mereka itu jadi gugur geken gugur hanya kan gebantah tutu bunuh yang berhana gugur pada kata mereka itu bahwa dihilang daripada amal dengan sekalian nama kebaikan gadah seluruh yang namanya kebaikan getanyo apabila na ujub hingga tiada sebenarnya. Dengan demikian itu fahalanya, artinya tiada mendapat fahala yang sebenarnya, artinya hana sesungguhnya amal getanyo itu mendapat fahala. Hana berhak sebenarnya kan hak, hana berhak untuk kita dapatkan fahala. Bahkan karena telah kita gugurkan dengan ujub kita dan tiada dipuji sekali-kali. Ibadat yang kita kerjakannya hana dipuji oleh Allah, tercela ibadatnya yang dalam pandangan Allah, tiada dipuji sekali-kali. Dan pada kata orang lain nya kata boleh kun sebahagian ulama hidih liket lagi Muhammad bin Sabir bunuh gebega iaitu gadah sama sekali ju teman. Dan kata orang lain kun ulama lain yaitu dihilangkan ganda tiada lainnya ya. Nah yang pegah punya ujub tu gandaan fahala gada bukan pahala dasar. Saboh tak pubut kebaikan 10 balasan ba Allah kengka
tapi menyuna ujub si kurang gak ada saboh tetap nah nyan tapi kun ulama yang lain kun ideh liket gak ada mandum nyo lagi ria sit ria kemenan sit khilaf pendapat ulama sebahagian yang pegah gandanya gak ada mandum nanti yang pegah kan ganda yang gak ada asal gak ada gandanya nah yang menan hino menan sit bak ujub cuman nah pendapat yang pegah yaitu gak ada mandum bek pitanya untuk tapi ke Allah pun dalih teman asal bek gadah mendung ujub gede bek tik menan tetap pupuk kebaikan ujubnya juga dihilangkan bek dik tapi kitanya asal ina saboh medeng kajut dek menan kibancara berselamat mendum ni karena satu yang kita kerjakan tetap balasannya 10 satu balasannya 1 itu adalah setimpal ke yang lebih di kurung boh tu je adalah ganda teman ladum karena berkenaan dengan watai yang mustajabah watai yang afdal dari 10 jid ke 70 dari 70 jid ke 70 sampai tanpa batas itu ganda namanya gandanya gak ada yang dasar tetap nyo kata sebahagian ulama ya nyan keban perkara-perkara ujub yang mesti kita hindari nyo enan menteng maka jika engkau kata kesimpulan apa itu ujub merasa mulia tuh karena tercengang-cengang dengan kebaikan yang kita raih dihirun-hirun kedro bangga-bangga kedro memang ada perbanding enggak kedro ditanya bangga-bangga kedro rumeh-rumeh sehe-sehe kedro ditanya olehnya apa hukumnya haram menghindari ujub wajib di saat datang ujub dan sunat apabila hana datang ujub dalam tiap waktu jadi wajib ingat untuk kita hilangkan ujub dengan lawan ujub mengingat nikmat hukum ujub haram yang putakeun menghindari ujub wajib di saat mengerjakan amal adapun dalam tiap-tiap waktu itu hukumnya sunat faedah ji bekasan ji terhadap amal getanya gugur pahalanya sebahagian ulama pegah gugur gandaan pahalanya kayaknya kesimpulan ji ke mana nya eno mantang tanda menyahana kajit wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu ala